Ada dua unit mobil keluarga yang super mewah yang ada di Sinar Harapan Motor. Mobilnya apa aja, jenisnya apa aja, dan berapa harganya? Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Selamat malam semua, kembali lagi pasti YouTube channelnya Sinar Harapan Motor, dan ketemu lagi bersama gue Andreas Diva. Hari ini gue akan review dua mobil keluarga yang super mewah dan pasti super nyaman sekali untuk kalian perjalanan dalam kota maupun keluar kota. So, mobilnya ada dua, ada warna hitam, ada warna putih. Ada Alphard dan ada Vellfire. Sama-sama dua-duanya memakai kursi berbasis pilot seat atau biasa kita sebut dengan kursi yang ada elektriknya. Yuk, ikutin terus video ini sampai selesai. Kita mau bahas satu persatu mobilnya. Dua mobil ini pasti mempunyai market dan kesukaannya masing-masing. Dua-duanya sudah yang facelift. Karena yang tipe Alphard model yang generasi kedua ini faceliftnya di tahun 2012. Di sebelah kanan saya ada Vellfire tipe ZG Premium Sound tahun 2013. Dan di sebelah kiri saya ada Alphard tipe GATPM tahun 2014. Kedua mobil ini juga baru masuk stoknya di Sinar Harapan Motor. Sekarang per tanggal 12 Februari 2021. Dari sebelah kanan, kita akan mulai dari Vellfire yang tipe ZG Premium Sound tahun 2013. Apa perbedaan dari tipe Premium Sound atau yang tipe dengan standarnya biasa kita sebut dengan audioless? Dan yang pertama pastinya kelihatan jelas kalau yang Premium Sound yang pertama dia memiliki 4 kamera. Salah satunya ada di kamera depan dan di kamera kiri kanan dan di bagian belakang. Jadi ini tipe ZG, dia sudah mempunyai body kit, body kitnya lebih landai atau lebih turun di bagian bawah, di samping kiri kanannya juga body kit. Kemudian kalau Vellfire, yang membedakan Vellfire dengan Alphard adalah dari lampu. Dia mempunyai dua susun lampu yang berbeda. Dia dibatasi dengan ada panel warna putih sebelah sini, jadi lampunya terpisah. Dan grillnya pun juga lebih rapat. Jadi berbeda dengan tipe Alphard. Kalau Alphard tuh agak ada renggangnya, tapi kalau ini, wow, dia lebih rapat. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang kelihatan yang tipe Vellfire. Tapi kalau untuk Alphard biasanya juga lebih umum sih. Nah, tapi kita lanjut ke bagian samping mobil ini. Dari samping mobil ini sudah terlihat jelas juga ada perbedaan yang tadi saya bilang adalah body kit di bagian samping sini. Dia ada body kitnya, jadi kelihatan kesannya lebih sporty atau lebih keren. Dan pelek ya, dia menggunakan ring 18 dengan profil ban 235/50 R18. Jadi ringnya sedikit lebih besar dibandingkan tipe yang G Alphard ATPM. Kemudian dari sisi samping juga di bagian, teman-teman bisa lihat di bagian spion tengah ini, spion samping ini ada kamera. Jadi dia sudah menggunakan kamera 360 atau 360 yang teman-teman bisa lihat eagle eye dari atas. Jadi kalau di layar monitor nanti sedikit berbeda dibandingkan tipe yang G ATPM. Dari segi samping tidak banyak perbedaan yang terlalu mencolok, hanya di bagian body kit saja dan di bagian pelek karena dia peleknya ukurannya lebih besar. Kita cek bagian dalam mobil ini. Bagian dalam mobil Vellfire tipe ZG Premium Sound tahun 2013.
Dia sudah ada panel wood di sebelah sini. Dia panel woodnya berwarna hitam atau biasa kita sebut dengan black piano. Kemudian dari segi setir dia ada cruise control, kemudian ada audio steering suite, ada voice command di bagian sebelah sini. Kita coba nyalakan langsung mobil ini. Kursinya elektrik dan dia bisa maju secara otomatis jika mobilnya dinyalakan. Jika mobilnya dimatikan, dia akan mundur kembali ke posisi untuk apa? Memberikan luang di saat kita keluar atau masuk dari mobil ini. Kita coba nyalakan lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini maju secara otomatis. Dan bagian joknya juga sudah elektrik. Kemudian naik turunnya juga elektrik. Kemudian recliningnya juga sudah elektrik. Kemudian tapi sayangnya dia nggak ada lumbar support di bagian belakang. Di bagian AC sebelah sini teman-teman bisa lihat dia sudah menggunakan AC triple zone, di depannya dual zone kiri kanan, dan AC di bagian belakang dia sudah berbeda zonanya antara depan di belakang. Jadi teman-teman bisa atur secara selera di antara bagian kiri dan kanan dan di bagian belakang mobil ini. Dan di bagian sebelah kanan sini dia menggunakan memory seat. Ada memory seat sebelah sini, kemudian ada handle chrome. Semua power window-nya sudah all auto. Jadi teman-teman cukup dengan satu tarikan, semua spionnya akan, semua power window-nya akan naik secara otomatis. Kemudian dia sudah menggunakan engine start-stop, kemudian retract-nya juga sudah otomatis. Fiturnya lebih lengkap dibandingkan tipe yang GATPM. Dan teman-teman bisa lihat dia menggunakan kamera 360. Jadi semua kameranya ada di posisi bagian depan, bagian kiri dan kanan, dan di bagian belakang. Jadi saat kita masukkan ke gigi mundur, dia bisa melihat secara keseluruhan di bagian monitor sebelah kiri. Dan ini untuk kamera belakang, dan ini untuk monitor secara eagle eye. Kalau teman-teman maju, kita juga bisa lihat gambarnya untuk bagian kamera di depan. Kemudian untuk audionya, karena dia premium sound, dia pasti sudah full frame di bagian sini. Biasanya nanti kita lihat perbedaan dengan GATPM, dia kalau ATPM cuman audionya standar seperti biasa. Di sini dia kosong. Kalau ATPM, kalau dia full frame dan dia sudah berbasis pakai masih bahasanya bahasa Jepang. Jadi rata-rata di bahasa Jepang di sini, tapi bisa diganti dengan bahasa Inggris gitu. Dan agak sedikit ada kekurangan nih mobil ini untuk frekuensi radio. Dia cuman bisa menangkap jaringan di 9.0. Di atas 9.0 dia tidak bisa menangkap jaringan. Tapi secara fitur ini jauh lebih lengkap. Kemudian ini spion tengahnya dia sudah automatic. Jadi kalau ada malam hari, jika teman-teman di jalan tol gitu ya, ada yang ngedim gitu ya, dia bisa meredam cahaya sehingga teman-teman tidak silo. Kemudian bagian atas ini untuk pembuka pintu sebelah kiri, power, ini sebelah kanan, dan ini sunroof, dan dia mempunyai power back door sehingga bisa buka atau tutup pintu secara otomatis menggunakan elektronik. Kemudian di bagian atas dia ada sun visor, pastinya juga sudah ada lampu. Kemudian di baris sininya juga sudah ada sun visor dan pastinya sudah ada lampu juga. Mobilnya masih bagus banget dan kilometernya baru 100.101 101.113. Jadi kilometernya di 101.113. Jadi kilometernya cukup standar untuk tahun 2013. Kita cek langsung ke bagian tengah mobil ini. Sekarang gua mau coba bagian kedua dari mobil ini. Dan pastinya guys, di bagian kedua ini adalah posisi ternyaman dan terenak layaknya sultan-sultan pada umumnya. Karena mobil ini diperuntukkan emang untuk passenger oriented, sedangkan driver di bagian depan. Jadi kalian bisa duduk secara nyaman dan dia sudah full elektrik di bagian tengah.
Ini turun naiknya sudah elektrik dan footrestnya juga sudah secara elektrik. Dan enaknya kalau yang udah ZG Premium Sound ini, dia sudah ada kuping di bagian sini, sehingga teman-teman kalau perjalanan jauh dan pengen tidur, kepala teman-teman tidak terjatuh seperti ini, melainkan ada yang nahan sebelah sini. Wow, ini nyaman, super nyaman, layaknya kalian naik business class. Mobil ini walaupun teman-teman perjalanan jauh banget, pakai menggunakan mobil ini pastinya sangat-sangat tidak berasa. Dan ditambah lagi jika teman-teman melepaskan sepatu gitu ya, ini ada alas untuk teman-teman untuk injak atau naik sini, jadi sehingga menambah kesan nyaman dalam duduk atau kalian dalam perpergian jarak jauh. Dan yang membedakan adalah dari Premium Sound, dia menggunakan 18 speaker, sudah 4 kamera, dan speakernya ada 18 guys. Di bagian depan 3, dan di sini aja ada 4, di bagian sini 4, ini ada 2. Wah, speakernya benar-benar full surround, sehingga kuping kalian dari segala sisi mendapatkan suara atau volume yang sangat enak. Saat kalian tidur saja, bagian duduk di bagian sebelah sini ada speaker, di sebelah sini ada speaker, di bawah ada speaker, di atas ada speaker, ada 4, di belakang pun juga terdapat speaker yang dengan total 18 speaker, jadi menambah kesan nyaman ketika kalian menyetel sebuah musik. Dan di bagian atas jelas dia memiliki sunroof yang sangat-sangat besar, sehingga kalian bisa pergunakan, misalkan seperti kalian ingin berkampanye mungkin, atau ingin sekedar jalan-jalan ke kebun binatang, bisa kasih makan dari sini. Jadi banyak fungsi dari sunroof ini, sehingga keluarga kalian atau anak-anak kalian dapat senang-senang menggunakan mobil ini. Di bagian belakang Toyota Velfire ini pastinya ada logo Velfire, dan sama seperti yang di depan, lampunya juga terpisah. Jadi menandakan dari belakang looks-nya emang seperti Velfire. Dan teman-teman bisa lihat power backdoor. Jadi mobil ini bisa dibuka secara power backdoor, jadi teman-teman mempermudah dalam membuka bagasi. Dari segi belakang juga sama, dan tadi saya bilang di sini ada speaker di bagian sini, sehingga teman-teman mendapatkan suara yang bagian baris penumpang belakang juga sama seperti baris pertama dan di baris kedua. Untuk pelipatan mobil ini, teman-teman saya ajarkan sedikit, mungkin banyak yang belum tahu. Untuk melipat mobil ini di bangku baris belakang, di sini ada titik, sama-sama titik nih segitiga. Jadi teman-teman harus sinkronkan kedua titik ini. Jadi ini ada segitiga di bagian sini. Jadi teman-teman harus sinkronkan sama. Kemudian untuk melipat jok ini, kalian cukup tarik satu tuas di bagian sebelah sini dan langsung naik ke atas. Dan kalian bisa cantelkan bangkunya di bagian sebelah sini. Mudah bukan? Sehingga kalian bisa dapat space atau ruang bagasi yang besar, dan kalian bisa bawa barang kalian sedemikian banyak sehingga kalian bisa berpergian jarak jauh. Bagian belakang Velfire bannya juga sudah menggunakan double cakram, jadi depan belakang sudah double cakram, dan bagian pintu sebelah sini dia juga sama seperti yang pintu sebelah kanan, tapi yang membedakan tipe Velfire yang ZG Premium Sound ini kan keluaran CBU. Kalau Alphard GTPM kan keluaran ATPM sini. Dan kalau ATPM dia ada lampu guys. Nanti kita lihat ya. Ada lampu di sebagian sini sehingga menerangi di bagian bawah, punya aksen atau gambar yang sangat bagus pastinya. Dan saya suka juga dengan gambar itu.
Untuk masuk ke pintu baris depan kita juga bisa kunci secara otomatis dari bagian sebelah kiri sehingga spionnya juga terlipat dan kalian juga bisa buka dengan cukup gini. Spionnya juga sudah terbuka secara otomatis. Sama seperti yang sebelah kanan, sudah berbahan kulit di bagian sebelah sini, sudah ada panel woodnya bagian sini, semua power window-nya sudah all auto, kemudian bagian seatnya juga sudah menggunakan electric seat. Untuk bagian depan, maju mundurnya dia sudah elektrik dan recliningnya full sudah secara elektrik. Sangat nyaman dan sangat mewah. Bagian depan spionnya guys, kalian juga bisa lihat di sini ada kamera juga. Jadi dia menggunakan 4 kamera, bagian depan, kiri kanan spion dan di bagian belakang mobil ini. Untuk Vellfire Jet-Gap Premium Sound tahun 2013, kilometernya sudah 101.000 dan pajaknya masih aktif sampai bulan 5 tahun 2021. Cepetan kalian bawa pulang mobil ini karena banyak sekali peminatnya. Kalian bisa bawa pulang cukup dengan membayar 400 juta rupiah harga kredit. Saya ulangi sekali lagi, 400 juta harga kredit. Kalian bisa bawa pulang Vellfire Jet-Gap Premium Sound tahun 2013 ke rumah kalian. Untuk Alphard G ATPM 2014, kalian bisa saksikan di video berikutnya di part 2 dalam membahas mobil keluarga yang super mewah dan super nyaman yang ada di Sinar Harapan Motor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor dan bagikan semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor pasti ke semua media sosial kalian. Jika kalian ingin tanya-tanya, jika ingin kalian test drive, alamat dan nomor telepon saya tulis di bawah ini. Dan itu aja guys, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video part 2. See you, bye-bye.